Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Masih pembahasan al-karamah, ya. Sebuah keluarbiasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Dan hamba tersebut yang mereka bertakwa dan beriman, ya. Beriman dan bertakwa. Baik, kemarin kita bahas kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang mana suaranya itu bisa nyampe, ya, kepada pasukan yang sedang berperang. Padahal beliau sedang berkhutbah di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabawi, tapi suaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa sampai kepada pasukan. Jadi dengan mengatakan ya sariyatu al-jabala, ya sariyatu al-jabal, wahai pasukan berlindung ke gunung, kan? Nah, baik. Kemudian juga Al-Ala ibni Hadrami radhiyallahu an, dalam doanya ya alimu, ya hakimu, ya aliyu, ya azimu. Jadi berdoa dengan apa? Menyebut asmaul husna. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau bersama pasukan, ya, ketika itu bisa menyeberangi apa? Lautan bersama kuda-kuda mereka, dan ajaib, ya, kuda-kuda mereka, kaki-kaki kudanya tidak terbasahi oleh air, ya. Nah, satu lagi kemarin kisah siapa? Hasan al-Basri rahimahullah. Nah, suatu ketika ada orang yang mengganggu dia. Maka apa, ya, darah ulama racun, gitu kan, ada istilah begitu kan. Seorang ulama bila diganggu, ya dia enggak mungkin, namanya ulama kan enggak mungkin memukul, ya kan, enggak mungkin. Beda dengan kalau mengganggu berandal, ya, mengganggu tukang apa, memalak, ya, preman, ya, mungkin akan diganggu secara fisik. Tapi ulama nggak akan mungkin, dia akan menendang, akan memukul atau apalah. Tapi ingat, ya, dari kisah ini seorang ulama ketika diganggu, apa yang senjata yang dia lakukan? Dengan cara berdoa, ya, dengan cara berdoa. Nah, ini senjatanya ulama. Nah, ketika ada seorang laki-laki mengganggu kepada beliau Hasan al-Basri rahimahullah, maka ia pun berdoa dengan doa kejelekan kepada yang mengganggunya. Maka ajaib, ya, dengan doa yang muncul dari seorang ulama, tiba-tiba apa? Si pengganggu tadi tersungkur
sudah dalam keadaan mati. Fakharra mayyitan, maka dia tersungkur dalam keadaan sudah mati. Nah, baik, ada cerita juga yang berkenaan dengan ini kan. Nah, maka jangan ganggu ulama ya. Ada seorang mengganggu ulama ya dengan pura-pura jadi mayit. Pernah dengar cerita ini? Ya kan? Nah, pernah pura-pura jadi mayit. Langsung ketika itu menghadirkan kepada ulama. Ulama, ayo sholatkan gitu kan. Ayo sholatkan. Apa dia sudah mati? Nah, kata para ulama tadi, maka menjawab teman-temannya, ya sudah mati. Ya, betul. Apakah Mas Ridho sudah mati? Ya, sudah mati. Maunya apa? Prank gitu kan pada seorang ulama. Akhirnya dia pun menyolatkan jenazah. Dan ajaib, tadi yang cuma pura-pura mati dengan kehendak Allah apa? Mati betulan, ya kan? Mati. Maka teman-temannya kaget ya kan? Kaget dah, enggak mengira gitu kan? Tapi itulah ya seorang ulama. Jadi hewan ya, bagi seorang yang mengerti ya tadi darah ulama adalah beracun ya. Nah, walaupun dia tidak mau melawan ya kan, tidak mau melawan, tidak mau istilahnya apa membalas ya, maka tapi dia punya doa, ya kan, dia punya doa. Nah, hati-hati kalau ada orang soleh, walaupun dia tua ya, walaupun dia seorang yang ringkih ya kan, tapi jangan sekali-kali mengganggu ya, mengganggu dia atau menyusahkan dia. Ingat, dia punya doa ya, dia punya doa yang bisa menggelegar di langit ya kan, yang nanti yang buat celaka ya pada orang yang mengganggu. Baik. Baik, selanjutnya. Wa inna rajulan minan nakhai kana bihi himarun. Nah, ini cerita yang juga ajaib. Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Nakha, ini suku ya, nama suku dari suku Nakha. Dia bilang si fulan biwal an-Nakhai. Maksudnya dia dari suku an-Nakhai. Karena ada baginya seekor apa himarun, karena bihi bersama dia himarun seekor keledai. Nah, himar ya, seorang apa? Seekor keledai. Nah, baik. Fama talahu fi tariqi safarihi. Maka keledai tadi meninggal, mati ya. Mati lahu baginya di jalan perjalanannya. Itu bisa bayangkan ya, punya himar dalam keadaan perjalanan, terus himarnya mati. Himarnya mati. Baik. Akhirnya apa yang dia lakukan? Fatawaddo'a wa shalla rak'atain. Maka ia pun wudu dan sholat 2 rakaat. Ya, mungkin bisa ditiru ya. Pakai sepeda motor Surabaya Jakarta ya. Tiba-tiba di tengah jalan macet sepeda. Ya, cek bensinnya masih, strumnya juga masih, tapi enggak bisa jalan. Ya, baik. Dan ya ada seorang saya berita apa, dia cerita, jadi dia masih mualaf ya, baru masuk Islam, pernah perjalanan dari Jawa Timur ya, misalnya itu Banyuwangi atau Surabaya ke Jakarta, sepeda motor. Dia merasakan bagian keajaiban Allah, sepeda itu ya dia pakai dan dengan izin Allah tidak rusak. Tapi begitu sampai Jakarta, sepeda itu rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Ya kan? Padahal jalannya itu masih dalam badan bisa. Tapi begitu sampai tujuan, sepeda rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Karena rusaknya apa?
parah ya, dosanya parah. Nah, baik. Jadi khimarnya mati terus dia wudu dan sholat 2 rakaat. Fada Allah azza wa jalla, maka ia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah doanya, ya Allah tolonglah saya, ya Allah mudahkanlah perjalanan saya, ya Allah apa yang bisa saya lakukan keledai saya mati ya, padahal perjalanan masih panjang. Maka dengan kehendak Allah ya. Nah, ceritakan di sini ya, fa ahya himarahu. Fa ahya, maka Allah menghidupkan himarahu, keledainya. Jadi dengan kehendak Allah, himar ya, keledai yang sudah mati tiba-tiba bisa hidup kembali. Nah, baik. Terus langsung wa hamala alai mata'ahu, maka ia pun membawakan ya, alaihi atas himar mata'ahu, perkakasnya. Naikkan ke atas ya. Yang akhirnya ya terus dijalankan ya, dijalankan kuda tadi, keledai tadi. Nah, ini cerita yang sahih ya, nanti dijelaskan. Jadi karamah-karamah ini semuanya sahih ya, di itu wal asar al manqulah al mutawatirah. Jadi asar ini ya, cerita ini dinukil dengan jalan yang mutawatir, yang sahih ya, yang sahih. Nah, baik, ila ghairi dzalika, kepada selain daripada itu, minal karamah, dari karamah-karamah ya, allati la tu'addu wa la tuhsa, yang enggak bisa uddah sama dihitung, wala tuhsa, dan enggak bisa dihitung dibilang ya. Baik, saking banyaknya ya. Nah, walati, dan yang syahadaha alafun nas, dan yang menyaksikannya alafu, beribu-ribu, annasi, manusia, bal malayinul basar, bahkan malayin jutaan ya, malayin jutaan al bashar, manusia ya. Baik. Maka dari sini ya, ini karamah itu sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, yang harus kita percaya. Tapi harus menilai ya, siapa yang diberikan itu. Kalau dia bukan orang beriman dan bertakwa, maka nggak mungkin ya itu sebuah karamah. Tapi kalau dia orang bertakwa dan beriman dan tujuannya untuk menolong dia, maka itulah karamah. Paham? Nah, baik. Sekarang aulia usyaitan. Sekarang wali-wali syaitan. Ya, akan bahas tentang wali-wali syaitan. Nah, siapa dia ya? Kita akan lihat. Kama yu'minul muslimu, sebagaimana sedang beriman ya, al muslimu, seorang muslim, bi anna, bahwasanya lisyaitani, bagi syaitan, minan nasi, dari manusia, itu auliya'a, punya penolong. Nah, jadi kita juga harus beriman bahwa setan ya, kepada manusia itu juga penolong. Maksudnya manusia yang kufur, yang syirik, itu ditolong oleh setan. Ya. Istahwadha alaihim fa'ansahum dzikrallah. Nah, istahwadha alaihim, maka setan mendukung gitu ya, mendukung alaihim, atas mereka, fa'ansahum, dan setan melupakan mereka, dzikrallah, mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat surah Mujadilah, istahwadha alaihim syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ya. Baik. Jadi para setan itu mendukung orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, dan setan berupaya melupakan mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala karena memang mereka hizbus syaitan, mereka tentaranya syaitan, dan ingatlah tentara syaitan mereka orang-orang yang merugi, ya, orang yang merugi. Baik. Wasawwala lahumus syarra, dan membalikkan, wasawwala lahumus syaitan asyarr, membalikkan atas mereka syarra ke kejelekan. Nah, jadi wazayyana lahumus syaitan dalam ayat juga mengatakan, dan setan menghias-hiasi mereka, merubah, ya, sesuatu yang jelek dianggap menjadi sesuatu yang baik. Nah, ini kita banyak kita jumpai jelas-jelas jelek tapi apa? Dianggap baik. Pacaran dianggap pendekatan. Ya. Pendekatan kan baik kan? Ya, nanti kalau nikah kan enggak menyesal gitu kan? Enggak menyesal. Kalau sudah pacaran enggak menyesal kan, sudah tahu kan seluk-beluknya. Tapi kalau belum pacaran kan risiko, ya kan? Risiko. Survei membuktikan apa orang pacaran bahagia ketika nikah? Enggak menjamin, ya kan? Enggak menjamin. Karena orang pacaran semuanya dibikin apa? Hah? Dibikin menarik semua, ya kan? Semuanya serba ditutup-tutupi orang pacaran. Siapa kamu? Oh, saya anak juragan, Pak. Anak juragan. Padahal dia anaknya tukang bengkel, ya. Yang perempuan juga begitu, ya. Nah, ya, nutup-nutupi, ya kan? Nutup-nutupi. Gimana? Masih sendirian? Oh iya, masih jomblo. Padahal sudah pacaran 10 kali, ya. Jadi itulah hewan, ya. Sehingga tidak ada, ya, dihias-hias. Atau apa kesyirikan yang terjadi, mungkin larung tumbal, ya, sesajen. Apa kata mereka? Melestarikan budaya. Di budaya nenek moyang kita angkat, kita lestarikan sebagai penghormatan pada mereka. Indah kan? Orang boleh nggak apa-apa melestarikan budaya. Padahal jelas isinya apa? Syirik. Isinya menyia-nyiakan harta. Coba tumpeng ada 10 meter, ya Pak, ya. Tumpeng 10 meter. Kira-kira dikasih ke satu kampung cukup? Mungkin cukup. Itu dibuang ke laut, ya, buang ke laut. Berapa kilo beras, ya, yang terbuang sia-sia. Kan nyia-nyiakan harta. Nah, baik, tapi dianggap melestarikan budaya. Baik. Ya. Nah, itu. Atau kita dengar sekarang riba, yang jelas riba dinamakan apa? Bunga, ya kan? Nah, bunga. Bunga suatu indah kan? Padahal riba dengan apa? Kotoran manusia baik mana? Masih baik kotoran manusia. Tapi disebut apa? Bunga. Seakan-akan indah, ya. Jadi ayo hewan, maka belajarlah yang bagus, ya kan? Belajarlah yang sungguh-sungguh sehingga bisa menilai, ya, bisa menilai ini sebenarnya apa? Comberan dibungkus permen gitu kan? Jadi comberan tapi dibungkus merek permen sehingga orang nggak tahu. Ya? Nah, makanya inilah kerja setan, ya, merubah, membalik sesuatu yang jelek teranggap sesuatu yang baik. Nah, baik, wa amlalahumul batila, dan amlalahumul batila, dan menganggap apa? Ringan, ya kan? Bagi mereka al-batila sebuah kebatilan. Dianggap sebuah yang ya biasa-biasa. Ya. Nah, mungkin antum nanti lihat ketika orang berdua maksiat, sekali-kali Pak. Sekali-kali.
Ya, sekali-kali. Nah, baik. Atau lebihan lagi, aduh, masih saja saya khawatir nanti masuk surga pertama kali, nggak bingung saya nanti masuk surga pertama kali. Subhanallah, sampai seperti itu. Ya. Atau mungkin sudah saya ceritakan, nggak apa-apa masuk neraka akan jualan es saya di neraka nanti. Ya. Atau ketemu bintang film di sana. Wah. Allah. Ya, inilah sebenarnya dari syaitan, ya, untuk meremehkan ya sebuah kebatilan. Ya. Baik, ada juga tokoh yang liberal ya yang pernah saya dengar di Indonesia mengatakan, nggak usah kita terlalu berbuat baik. Toh manusia semuanya nanti akan masuk surga. Toh manusia semuanya akhirnya masuk surga. Sehingga jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu alim, jangan terlalu bersungguh-sungguh agama. Toh kita nanti masuk surga. Allah. Ya. Padahal ya kalau dia mau benar-benar 1 menit saja masuk neraka, kira-kira rasanya gimana? Hah? 1 menit saja. Padahal dalam satu hadis yang sahih ya, ada penduduk dunia yang paling bahagia, yang paling senang, paling bahagia di dunia. Terus oleh Allah dicelupkan 1 celupan ke suasana neraka. 1 celupan, 1 detik gitu. Terus ditanya, apa yang kamu rasakan? Apa kata dia? Ya Allah, saya nggak pernah merasakan kebahagiaan sama sekali. Jadi nggak imbang, bertahun-tahun bahagia di dunia ya, hanya gitu aja, nggak imbang dengan siksa dan ngerinya di neraka. Sebaliknya satu lagi, orang yang paling susah di dunia, mungkin cacat, mungkin nggak punya kerjaan ya, atau mungkin jomblo terus, nggak nikah ya. Nah, pokoknya paling susah ya, paling susah, menderita, dizalimi orang. Kemudian dimasukkan suasana surga 1 celupan, gitu, terus diangkat, ditanya, apa yang kamu rasakan? Ya Allah, saya nggak pernah merasakan penderitaan. Jadi penderitaan yang bertahun-tahun dirasakan di dunia, ketika diganti ya, dimasukkan ke surga walaupun cuma 1 detik, nggak ada apa-apanya. Jadi penderitaannya nggak ada apa-apa. Ini harus kita camkan ya. Jangan sampai kita mengikuti setan ya. Mengikuti setan di mana setan memang meremehkan mengajak manusia untuk meremehkan kebatilan. Nah, fa'asammahum min ansima'il haq, dan setan asomma mentulikan, membikin tuli kuping ya, telinga mereka dari sima'il haq, mendengar sebuah kebenaran. Dibikin tuli, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak masuk. Enggak. Jadilah orang yang bisa menggunakan telinga ketika mendengar sesuatu yang hak, terima. Ya, terima dan ambil. Jangan mengikuti setan. Setan kerjanya memang membuat tuli. Baik, ketika dinasihati, diginikan ya, apa mereka? Pura-pura dalam perahu. Apa pura-pura dalam perahu? Pura-pura tidak. Ya, pura-pura enggak tahu. Nah, seperti kata Nabi SAW, orang kafir kalau berbuat dosa ibarat seperti apa? Lalat yang di depan hidung mereka, kan? Lalat kecil. Jadi kalau orang mukmin ketika mau berbuat dosa, seakan-akan gunung mau runtuh menimpa dia. Jadi ini kan ya, camkan ini. Wa a'ma absarahum, dan membikin buta absarahum,
mata-mata mereka, penglihatan-penglihatan mereka an ru'yah, dari melihat dalailihi, dalil-dalilnya. Maksudnya dalil-dalil al-haq ya, nyanya al-haq, dalil-dalil kebenaran. Jadi matanya dibikin buta. Ya. Makanya dalam ayat walaqad dalam surah Taubah ya, walaqad darana jahannama minal jinni wal ins, sungguh kami telah penuhi neraka dari kelompok manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi hatinya bukan untuk memikirkan kebenaran. Lahum udhunun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi telinganya tidak bikin untuk mendengar. Walahum absarun la yubsiruna biha. Dia punya mata, pandangan tapi tidak digunakan ya. Semuanya itu untuk melihat kebenaran. Jadi ada 3 anggota badan kita yang menjadi menjadi penentu hewan ya. 1 hati, 2 telinga, 1 mata. Alhamdulillah masih hidup ya punya kalian. Nah, hati, telinga sama mata. Ketiganya punya pengaruh besar pada seseorang. Dan kata Allah dalam surat ini, bahwa tadi ketiga-tiganya itu kalau meleset ya kan, kalau menyimpang akan jadi pemicu, dia akan dimasukkan ke neraka. Sama baik manusia ataupun jin. Ya kan? Sama baik manusia atau jin. Mereka Allah kasih mata, Allah kasih hati, Allah juga kasih telinga. Baik. Tapi gunakan apa tidak ya? Nah, ini harus kita waspadai ya. Mungkin kalau ada jin yang di sini ya, camkan wahai jin ya. Mata, telinga sama hati. Baik, fahum lahu musahharuna. Maka mereka para wali-wali tadi lahu bagi syaitan musahharuna ditundukkan. Nah, jadi mereka ditundukkan oleh syaitan. Wali awamirihi muti'una, dan bagi perintah-perintah setan muti'una, mereka mentaati. Mereka mentaati. Nah, yurihim bisyarri, yurihim setan ada enggak? Saya yurihim bisyarri. Nah, apa? Yurihim, mereka menipu ya, menipu pada him. Siapa wali-wali tadi bisyarri dengan kejelekan. Nah, wa yastahwihim ila fasad, dan mengajak mereka ilal fasad, kepada kerusakan. Ya. Jadi sebagaimana Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan mereka la tufsidu fil ard, jangan merusak di permukaan bumi, apa kata mereka? Qalu innama nahnu muslih. Sungguhnya saya ini malah memperbaiki. Ini. Jadi jelas-jelas merusak tapi membantah, innama nahnu muslihun. Kami ini justru memperbaiki. Inilah apa? Orang yang sudah keblinger dengan setan. Ya. Jadi setan berusaha mengajak mereka untuk bikin pengrusakan. Ya. Nah, hatta bil bitazyin ya, dan mengajak mereka pada kerusakan bitazyin, dengan menghias-hiasi, dengan menghias-hiasi. Atau sehingga arafalahum, sehingga
Arrafa memperkenalkan lahum bagi mereka al-munkar sebuah kemunkaran. Nah, fa'arafuhu maka mereka pun menganggap baik kemunkaran. Jadi dibikin terbalik gitu ya, terbalik. Sesuatu yang munkar dianggap ma'ruf, tapi sesuatu yang ma'ruf dianggap munkar. Jadi zaman sekarang banyak yang terbalik. Banyak yang terbalik. Mestinya yang menutup aurat adalah perempuan ya, tapi justru yang menutup aurat justru siapa? Laki-lakinya. Yang perempuan dibikin you can see. You can see. Silakan Anda lihat. Bupati, bupati? Buka paha tinggi, ya. Atau kata sekwilda, sekitar wilayah dada. Ya. Allah. Ini terbalik. Ya. Baik. Atau ya, bisa kita saksikan ciri seorang laki-laki adalah memelihara jenggotnya kan, dia sebagai seorang lelaki yang memang dia lelaki. Tapi dibalik ya kan. Nah, ya justru banyak laki-laki yang dibikin mirip dengan siapa? Perempuan. Ya. Baik. Nah, wa nakara lahumul ma'rufa fa'angkaruhu. Dan mereka setan ya membikin ingkar, membikin ogah gitu. Tidak mau bagi mereka al-ma'ruf sesuatu yang ma'ruf. Jadi membikin munkar sesuatu yang ma'ruf fa'angkaruhu, maka mereka pun justru marah mengingkarinya. Ya, mengingkarinya. Baik. Nah, ma'ruf ya banyak ya, misalkan sholat rawatib setelah azan, ma'ruf. Dibikin lebih baik nyanyi saja. Ya. Baik. Atau yang munkar bikin ma'ruf ya. Zaman sekarang ada lagi istilah apa? Pra wedding, tahu? Pra wedding. Nah. Siapa misalkan Andre dicalonkan sama Fatima ya. Bikin di foto undangan gitu kan, sedang naik sepeda bareng ya, atau sedang main kelereng bareng ya. Padahal sudah nikah belum nikah kan, cuma untuk foto di undangan gitu kan. Tapi hal seperti itu dianggap biasa ya kan, biasa kan, belum nikah ya, tapi kebersamaan itu sudah seperti suami istri, tidak boleh. Masa gendong-gendongan belum akad gendong-gendong. Ya, ngetren kan? Pra wedding, ya. Jadi, yang pra wedding bikin asap di belakang ya, kemarin di Bromo yang jadi bikin asap di belakang sambil bersama. Ternyata apinya menjalar sehingga kebakaran. Kebakaran yang didenda dia 1,5 miliar. Ini ya sudah munkar bikin kemunkaran. Ya. Tapi berapa banyak manusia pra-wedding dianggap sesuatu yang baik, ya sesuatu yang baik. Nah, jadi ini Iwan ya. Baik, kalau bahas lebih-lebih dalam masalah tauhid, berapa banyak orang yang jelas-jelas ingin bertauhid, tapi
diingkari ya, diingkari. Ya, itu seperti apa? Trinitas ya, dia kan. Jadi orang bertauhid rububiyah, ya kan, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, itu seperti orang Kristen punya trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak sama Rohul Kudus. Ini apa ini ya? Tidak nyambung sama sekali. Ya. Tidak nyambung sama sekali. Baik. Atau yang mungkin juga saya ceritakan kemarin, zaman sekarang ya, apa ini, liwat ya kan, itu dianjurkan. Kalau zaman dulu, di zaman Nabi Lut, tidak boleh liwat. Kenapa? Karena komunitas manusia masih sedikit. Jadi komunitas manusia masih sedikit. Nah sekarang kan sudah membludak, harus ditekan ya. Di antara menekan ledakan penduduk dengan apa? Homo liwat, ya kan? Sehingga kan tidak punya anak. Inilah juga sesuatu yang jelas mengungkap seakan-akan terang dan baik. Ya. Baik. Soal itu, kita akan lanjutkan tentang berkenaan wali-wali syaitan. Ya. Nah, kemudian bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.